Selamat datang di LHP, Laporan Hasil Podcast. Selamat datang Bapak Rudi Andano di LHP. Terima kasih sudah mengundang saya, Mbak Bening sama Mbak Nabila. Sama-sama Bapak. Nabila, tahu nggak sih, jadi Bapak ini tuh sangat inspiratif sekali loh. Oh iya, gimana tuh? Iya, jadi Bapak Rudi Andano ini, beliau pernah bekerja sebagai jurnalis di Antv, di Berita Satu TV, dan saat ini sebagai jurnalis praktisi komunikasi. Luar biasa sekali ya Bapak, sangat menginspirasi kami ya. Terima kasih, mudah-mudahan ya. Baik, jadi begini Pak, kami baru saja mendapatkan laporan. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak sekali ada media yang berguguran dan juga tutup Pak, serta memperkecil operasinya. Nah, apakah betul Pak kejadiannya seperti itu? Ini bagus nih, kalau istilahnya mungkin mengkonfirmasi ya. Iya. Atau kalau istilah di medsos tuh ada istilah tabayun. Iya. Cross check ya. Cross check. Gitu. Nah, memang kalau ditanya banyak, jumlahnya mungkin harus diverifikasi, gitu. Mungkin ke lembaga-lembaga kayak Dewan Pers dan segala macam yang mencatat itu semua. Tapi kalau kita bicara soal industri media, memang industri media saat ini sangat challenging ya, sangat menantang. Betul. Jumlah media sangat banyak. Ya media kan itu umumnya hidup dari iklan yang didapatkan, sementara kue iklannya juga terbatas. Apalagi sekarang juga ada platform-platform media sosial yang juga sangat mengandalkan dari pemasukan dari iklan gitu. Jadi challenging sih sebetulnya, challenging. Jadi kalau ditanya apakah memang sekarang ini banyak media yang berguguran, saya kira itu harus sekali lagi harus di cross check. Nah, tapi yang terus tumbuh menjamur juga banyak. Tapi ya yang menjamur ini juga harus kita lihat apakah memang media yang menjamur ini, yang baru ini adalah media-media yang terverifikasi di Dewan Pers atau belum terverifikasi di Dewan Pers. Kurang lebih tetap harus di cross check, kan auditor. Iya betul. Betul ya. Auditor tugasnya apa? Mengecek, mengawasi, dan bukan melaksanakan sih, lebih kayak melihat apakah ketertibannya itu udah sesuai atau belum. Betul sekali Kakak Nabila. Jadi harus sesuai ya. Iya, baik Pak. Tapi Pak, ini tuh kalau misalnya dibilang media berkurang kan juga kita perlu cross check lagi ya. Cuman kan sekarang nih anak-anak zaman sekarang suka kayak tes nih, kita tuh extrovert atau introvert gitu. Kalau orang yang introvert kan katanya pemalu, susah untuk ngomong di publik. Itu tuh suatu penyebab juga nggak sih Pak atas media nih sekarang jadi cenderung kurang gitu Pak untuk di kaula muda kayak kita gini? Mungkin kalau ditanya korelasinya, mungkin harus ada riset tersendiri ya. Betul. Apakah ada kaitan antara generasi Gen Z, ya, introvert, extrovert dengan banyaknya jumlah media. Mungkin itu harus ada riset tersendiri. Tapi gini, media itu kan adalah saluran ya, saluran bagi orang-orang untuk mungkin salah satunya juga adalah berekspresi. Kalau kita menyebut media yang dimaksud di sini adalah media secara umum, bukan hanya media online seperti media berita ya, .com dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang memang ingin mengekspresikan dirinya gitu melalui platform-platform media sosial gitu. Bisa jadi karena memang mereka mencari ruang untuk berekspresi, atau ya sebetulnya memang ya butuh tempat saja untuk melakukan itu, bukan hanya karena dia ekstrovert atau introvert gitu. Nah, saya kira itu kan pertanyaannya sangat psikologis ya. Sangat psikologis. Dan terus terang saya bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi saya kira butuh satu riset lagi gitu untuk bisa menjawab apakah ada korelasi antara karakter Gen Z soal ekstrovert dan introvertnya dengan media tadi. Gitu. Kalau misalnya nih kita sendiri kan memang dihadapkan dengan pelayanan publik ya Pak ya, mau nggak mau kita harus ngomong gitu.
Nah, gimana sih Pak untuk mengatasi ketakutan-ketakutan, terutama takut blunder nih Pak? Oke. Nah, kalau ini justru menurut saya jadi menarik soal introvert dan extrovert. Iya. Kenapa? Coba bayangkan, apakah seorang yang introvert itu pada akhirnya jadi tidak bisa untuk berbicara di depan publik, misalkan. Hanya orang extrovert saja misalkan. Nggak gitu juga. Iya. Apalagi kalau misalkan seorang ASN misalkan, seorang auditor misalkan. Dia mungkin dikenal sebagai seorang yang introvert, tapi dia ditunjuk untuk menyampaikan hasil temuannya ke publik misalkan, atau ke unit yang sedang diaudit gitu. Kan berarti dia juga butuh untuk menyampaikan itu ke ke pihak lain gitu ya. Nah, saya kira saya suka satu statement ya yang saya pernah dengar. Sebetulnya public servant itu apa sih gitu. Nah, menurut yang saya dengar itu, yang saya kira ini cukup menarik, seorang public servant itu tugasnya itu say what you do, artinya menyampaikan apa yang akan dia lakukan, kemudian do what you say gitu, melakukan apa yang sudah disampaikan gitu. Dan yang ketiga kemudian report, itu kan sebagai bentuk akuntabilitas dari public servant gitu. Jadi menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Nah, kalau dia introvert, karena kamu introvert, udah bukan kamu aja yang melaporkan. Saya kira jadi nggak begitu dong. Karena tugas public servant itu tadi, say what you do what you say, and then report gitu. Jadi setiap public servant mestinya juga harus punya kemampuan untuk melakukan report atau ya dalam konteks ini adalah melaporkan hasil kerjaannya gitu ya ke publik. Dalam konteks auditor misalkan adalah menyampaikan hasil temuannya misalkan. Saya kira setiap public servant itu harus melakukan paling tidak ketiga hal tadi. Jadi mau tidak mau dia harus bisa melakukan. Ya, baik Pak. Masih berkaitan dengan tupoksinya dari auditor nih Pak. Jadi di Inspektorat Jenderal ini kan pastinya kami sangat update ya dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, selain itu juga auditor itu dekat dengan suatu permasalahan karena memang pekerjaannya itu sebagai tim pengawas. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan informasi sangat sudah mumpuni, cuma ada beberapa yang memang kita nggak bisa expose keluar Pak. Nah, jadi gimana caranya agar kita tetap profesional dalam melayani banyak pihak tanpa melewati batasan? Oke. Nah, sebetulnya tadi ada satu kata yang menarik tentang profesional atau profesionalisme. Apa sih sebetulnya makna profesional itu? Profesional itu adalah mereka yang mampu melakukannya, yang kedua mau melakukannya. Gitu. Jadi harus ada kemampuan dan kemauan untuk melakukannya. Nah, kemampuan untuk melakukan dan kemauan untuk melakukannya itu pasti harus dibatasi oleh aturan-aturan atau etik atau norma gitu ya. Saya nggak tahu kalau di auditor mestinya juga ada etik gitu ya. Nah, ada aturan, ada etik. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan itu kita mampu, kita mau, tapi ada etik atau norma atau aturan yang harus kita jaga. Jadi kalau misalkan memang kita menemukan sesuatu yang menurut kita kalau kita sebarluaskan ini punya dampak yang buruk gitu. Saya pikir ya secara norma itu lebih baik kita tahan dulu sampai mungkin waktunya tepat mungkin ya. Saya kira harus ada kontrol di diri kita juga gitu soal mungkin istilahnya mungkin kebijaksanaan kita untuk memilih momentum yang tepat untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi biar dampaknya menurut saya mestinya positif gitu. Tidak jadi kalau ada masalah malah jadi bencana karena sebetulnya kita menyampaikan itu tidak di waktu yang tepat. Saya kira gitu. Dari pertanyaan pertama, mohon dijawab dengan cepat ya Pak ya.
Presenter atau editor? Presenter. Oke, presenter. Meeting pagi atau meeting malam? Pagi. Wartawan lingkungan atau wartawan politik? Lingkungan. Ketinggalan HP atau dompet? Dompet. Jadi jurnalis di masa lalu atau masa sekarang, Pak? Masa lalu. Kalau boleh tanya perbedaannya Perbedaannya tuh apa, Pak? Mungkin saya melihat challenge-nya ya. Kalau di masa lalu dengan di masa sekarang, kalau sekarang itu challenge-nya itu lebih sulit. Lebih challenging gitu. Jadi kalau ditanya masa lalu atau masa sekarang, ya menurut saya meskipun masa lalu juga challenging, tapi tidak, menurut saya challenge-nya itu tidak seberat di masa sekarang. Pak, sebentar nih, sebenarnya saya ada pertanyaan nih Pak. Namanya manusia kan pasti pernah salah ya Pak, apalagi ketika ngomong di depan publik, bisa aja karena nervous atau kitanya yang kurang paham. Nah, kalau misalnya kita udah kayak terlanjur nih blunder Pak, klarifikasi paling terbaik itu seperti apa? Oke, jadi anggaplah ini sebagai sesuatu yang krisis. Kita anggap krisis ya, krisis yang ringan misalkan gitu. Dalam menghadapi krisis komunikasi yang ringan, untuk untuk memverifikasi itu harus sebaiknya dilakukan segera. Gitu. Jadi kalau memang kita ngomong terus salah, ada beberapa tips gitu ya atau trik. Misalkan saya berbicara salah dan saya langsung sadar, ya saya anggap itu sebagai sesuatu yang joke atau apa gitu ya, sambil kita memberikan klarifikasi gitu. Yang benar itu adalah apa? Supaya audiens itu tidak tidak berlama-lama memikirkan bahwa kok ngomongnya salah gitu ya. Jadi audiens akan segera memahami bahwa yang tadi disampaikan itu yang betulnya adalah yang baru diklarifikasi. Gitu. Izin Pak, berarti kalau misalkan pemberitaannya itu dalam bentuk rilis dan kemudian kami ada kesalahan misalkan dalam pengertikan gitu ya Pak. Mungkin kayak misalkan nominal itu kan agak sensitif ya, kayak misalkan Pak 4.000 jadi 4 juta. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu apakah kita langsung klarifikasi aja atau bisa di take down dulu baru kami klarifikasi atau di-upload ulang Pak? Yang pertama yang perlu dilakukan memang quality control. Gitu ya. Jadi proses menjaga kualitas itu harus betul-betul berjenjang gitu ya, supaya kesalahan-kesalahan itu kan kayak kesalahan typo ya, itu bisa dihindari atau diminimalisir. Itu yang pertama. Kalau misalkan terus kemudian itu tetap lolos gitu, apa yang bisa dilakukan? Dia sudah tersebar ke publik atau belum? Sudah. Misalnya sudah nih Pak. Salurannya itu adalah saluran milik kita sendiri atau bukan? Milik kita tapi bisa dilihat sama publik secara umum. Kalau milik kita, maka segera di take down sambil di-upload yang benarnya apa. Sebagai bentuk klarifikasi. Harus segera dilakukan gitu. Jadi kalau udah, apalagi kalau di media sosial atau apapun di internet, itu kan ada jejak digital dan segala macam kan. Screenshot ya. Dan itu bisa beredar dengan liar, tersebar dengan liar, gitu kan? Nah, yang penting kita sudah segera men-take down gitu, terus kemudian klarifikasinya itu segera di-post gitu, supaya mereka yang mendapatkan informasi yang salah itu bisa melakukan verifikasi gitu ke tempat yang benarnya yang mana. Oh, ternyata yang kemarin tersebar itu salah gitu. Jadi harus segera di-take down, terus dinaikkan yang semestinya yang bagaimana. Jadi cepat gitu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan seperti itu Pak, pasti kan publik punya komentar dan pendapatnya masing-masing nih Pak. Apabila komentarnya ini misalnya dengan kata-kata yang kita kurang lah rasanya, kurang berkenan untuk dibaca atau sebagainya, baiknya tuh kita tanggapi seperti apa Pak kalau menghadapi hal-hal seperti itu? Yang bisa kita kontrol tuh kan diri kita sendiri sebetulnya. Kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain. Betul. Ya kan? Jadi orang lain itu, apalagi katanya netizen itu jempolnya bisa lebih lebih jahat atau apa jempolnya gitu ya. Nah,
kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merespon itu sebaik mungkin supaya orang juga nanti akan menilai gitu. Apakah memang klarifikasi kita, respon kita itu sudah memadai atau belum. Kalau kita rasa sudah cukup memadai, sekali lagi kita nggak bisa mengontrol pikiran dan pendapat orang lain gitu. Nanti biar ya publik yang akan menilai gitu. Jadi ya sudah gitu. Nah terus ya kadang-kadang kan pendapat orang tuh kan nggak enak ya. Iya, betul. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mau membiarkan hal yang nggak enak itu membuat kita nggak enak, atau kita ya sudah membiarkan saja itu dianggap sesuatu yang memang tidak perlu kan? Kalau memang tidak perlu, kenapa kita harus ada istilahnya don't sweat small stuff. Jadi kenapa kita harus menjadikan itu sebagai beban gitu? Ya sudah harus dilepaskan saja gitu. Jadi lepas saja. Tadi kan kita juga udah pinpoint ya Pak, kalau sebagai auditor itu public speaking adalah suatu hal yang sangat penting ya Pak ya. Nah sebenarnya menurut Bapak sendiri, kemampuan public speaking itu is something that gift from God atau itu something that you can learn gitu? Saya percaya bahwa public speaking itu adalah skill, keterampilan. Dan saya kira keterampilan, apakah ada orang yang gifted gitu ya untuk bisa langsung jadi seorang public speaker yang bagus? Barangkali ada gitu. Tapi saya percaya bahwa sebuah keterampilan adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih gitu. Makanya public speaking ya saya kira sejak zaman dulu itu menjadi sesuatu yang juga perlu dilatih. Ini ada tips nggak Pak buat kita nih sebagai auditor? Mungkin auditor-auditor baru juga yang nanti nonton dan akan gabung ke kita, karena kita kan juga pasti ada anak baru nih Pak. Gimana sih cara yang baik untuk memulai public speaking yang tepat dan akurat itu? Oke. Yang pertama yang penting adalah jangan lupa untuk menempatkan bahwa audiens kita atau publik yang menjadi audiens kita itu adalah penting. Jadi jangan kita yang penting, mereka tidak penting. Pokoknya saya mau menyampaikan ini, kamu harus dengerin. Ya nggak begitu juga. Iya. Gitu. Meskipun sebetulnya ada beberapa hal yang memang ini kan soal tertib administrasi, soal tata kelola yang sudah ada batasannya ya. Nah, tetap kita harus menganggap bahwa audiens kita itu penting. Gitu. Saya kira itu ketika kita menempatkan audiens kita penting, itu kita akan memberikan kesan yang berbeda, gitu. Dan ya orang kan senang ya dianggap penting ya. Siapapun mereka, kalau mereka dianggap penting oleh kita, saya kira mereka akan senang. Dan itu lebih membuat mereka mudah menerima kita sebagai kawan. Ketika mengubah pandangan dari watchdog menjadi konsultan yang katanya lebih berteman, saya kira itu menjadi salah satu tips. Terima kasih Bapak Rudi atas masukan-masukannya terkait dunia jurnalis dan juga public speaking. Terima kasih atas waktunya juga Pak telah hadir di LHP. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Kita capture time dulu ya. Capture time dulu ya Pak. Ya, 1, 2, 3.